Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa hidupku. Ku mau duduk di kaki-Mu, menyembah-Mu, ya Allahku. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa syukurku, karena kasih setiamu yang Engkau nyatakan padaku. Di hadirat-Mu jamahku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa syukurku, karena kasih setiamu yang Engkau nyatakan padaku. Di hadirat-Mu jamahku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Di hadirat-Mu jamahku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah firman-Mu kepada kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup
seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami, karena kami rindu kehidupan kami boleh dipandang layak dan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalankan hidup sebagai orang percaya, kita sudah harus mulai membatasi diri dari hal-hal yang kita lakukan, tetapi itu tidak berdampak untuk hidup kekal kita. Ini yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Jadi kita harus sadar akan pentingnya membatasi diri mulai saat ini. Kenapa penting bagi kita untuk mulai membatasi diri dari hal-hal yang tidak berdampak bagi kehidupan kekal kita? Tidak berdampak artinya apa yang kita lakukan tidak memiliki nilai hidup yang kekal. Artinya tidak merubah kita untuk menjadi lebih rohani, menjadi lebih mengerti akan kehendak Allah. Saudaraku, semua itu harus kita hindari karena kita harus mempergunakan dengan saksama atau kita harus mempergunakan dengan bijak waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita pada akhirnya akan menjadi sia-sia karena kita tidak menggunakan waktu hidup itu dengan bijaksana. Ini yang harus kita sadari. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari artinya kita harus memperhatikan dengan saksama, atau dengan kata lain, kita harus memperhatikan dengan teliti setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu. Apakah kita sudah mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Saudara, sekali lagi perlu ditekankan bahwa hal ini sangat penting. Kenapa saya katakan hal ini sangat penting? Karena kita tidak pernah bisa meminta waktu untuk kembali supaya kita bisa memperbaiki berbagai kesalahan hidup yang kita lakukan. Tidak bisa, waktu tidak bisa kembali lagi. Itulah kenapa kita harus sadar betapa berharganya setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Dan itu tidak boleh kita sia-siakan. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat 15, ayat 16, firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau kita tidak serius memperhatikan dengan saksama cara hidup kita, maka kita akan membuang dengan sia-sia setiap detik waktu hidup yang berharga yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa membatasi diri dari hal-hal yang tidak berdampak untuk masa depan hidup kekal kita. Hanya ada satu cara. Perhatikan ini, hanya ada satu cara, yaitu kita harus berani menetapkan hati hanya untuk mengingini Tuhan saja dan menutup mata terhadap tawaran kesenangan hidup yang dunia tawarkan kepada kita saat ini. Kalau saya katakan tadi, kita harus berani menetapkan hati hanya untuk mengingini Tuhan saja. Kita harus menutup mata terhadap semua tawaran kesenangan hidup dunia saat ini. Pertanyaan penting yang harus kita jawab dengan jujur. Selama ini, di dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, seberapa penting Tuhan bagi kehidupan kita? Ini yang harus kita jawab dengan jujur. Sebab kalau selama ini
kita tidak memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup seperti yang firman Tuhan katakan tadi, ya, maka itu artinya selama ini kita tidak pernah merasa Tuhan itu begitu penting bagi kehidupan kita. Saudara perhatikan itu, artinya kita hanya menjalankan hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak pernah merasa bahwa Tuhan itu begitu penting bagi kehidupan kita. Kita tidak pernah menetapkan Tuhan sebagai kebutuhan hidup kita yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan kita. Ini harus kita perkarakan dengan serius, saudaraku. Seberapa besar kita menganggap Tuhan itu begitu penting bagi hidup kita. Karena ini akan menentukan nasib kekal kita, saudaraku. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan sebagai kebutuhan hidup yang terutama, yang terpenting dalam kehidupan kita, maka dapat dipastikan selama ini kita hanya hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak serius berurusan dengan Tuhan. Kita tidak serius mau mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi yang perlu kita perkarakan saat ini, yang perlu kita perkarakan pada kesempatan ini, pada detik waktu ini, seberapa penting Tuhan bagi kehidupan kita, itu harus kita perkarakan dengan serius. Karena firman Tuhan telah berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara perhatikan itu, artinya kalau kita tidak mempergunakan segenap waktu hidup kita untuk berurusan dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, saya katakan, kalau kita tidak mempergunakan segenap waktu hidup kita untuk berurusan dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, ia tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan itu artinya, ia telah menyanyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan. Karena untuk apa kita hidup di dunia ini? Kalau kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan memberikan waktu hidup kepada kita menjadi suatu kesempatan untuk kita berubah. Artinya perubahan hidup kita itu baru bisa terjadi kalau di sepanjang hari-hari hidup kita, kita belajar dengan taat dan tekun, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Barulah kita diubah, kita dibaharui, kita dibentuk, sehingga suatu saat nanti kita bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Tadi saya sudah katakan, kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Tuhan, itu artinya kita telah menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan. Kenapa? Sebab pada akhirnya kita akan terjebak dalam cara hidup dunia yang penuh dengan kejahatan. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan tadi di dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau kita terjebak dalam kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan, maka dampaknya bagi hidup kita di kekekalan nanti sangat mengerikan. Karena pada akhirnya kita akan ditolak oleh Allah. Sebab kalau kita tidak mempergunakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini hanya untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah dan akan terbuang dari hadapan Allah. Jadi sekarang kita harus sadar betapa pentingnya Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa saya katakan ini? Karena di dalam praktek kehidupan ada begitu banyak orang percaya yang hanya menganggap Tuhan itu penting bagi kehidupan mereka ketika mereka sedang menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan-persoalan hidup yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Barulah mereka mau datang mencari Tuhan.
Saudaraku, cara hidup seperti ini adalah cara hidup yang tidak menghormati Tuhan. Mulai saat ini kita harus sadar, lebih dari segalanya, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, Tuhan yang terpenting bagi kehidupan kita. Tuhan kebutuhan hidup kita yang terutama. Tidak boleh ada kebutuhan yang lain melebihi pentingnya Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi kita harus tanamkan di dalam hati kita, hanya Tuhan saja yang terpenting bagi hidup kita. Kalau kita menjadikan ini sebagai prinsip hidup, barulah kita bisa berkata seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, kalau kita merasa memerlukan Tuhan, begitu pentingnya bagi kehidupan kita, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, maka kita akan setia kepada Tuhan dan kita akan hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kehidupan kita boleh dipandang berkenan di hadapan Allah ketika waktunya tiba bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu telah menyadarkan kami dan memberkati kami. Satu hal yang harus kami tanamkan dalam kehidupan kami, Engkau satu-satunya kebutuhan hidup kami. Engkau yang terpenting bagi kehidupan kami, lebih daripada apapun. Terima kasih Bapa. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.